4, 5, 6, 610 ringgit. Ini kalau di Malaysia, kalau di Indonesia kan, dirupiahkan, dah 600. Segini kan. Assalamualaikum guys, Caca nak cerita. Sekarang pukul 8 malam, Caca baru pulang dari open house guys. Setelah tinggal 5 tahun di Malaysia, aku baru tahu ternyata Hari Raya Idul Fitri di Malaysia tuh dirayainnya 1 bulan penuh loh. Jadi secara syariat Hari Raya Idul Fitri itu cuma jatuh di tanggal 1 Syawal. Tapi secara budaya masyarakat Malaysia, Hari Lebaran di Malaysia benar-benar sangat istimewa, membuat orang daripada luar negara terkejut dan kagum. Bahkan orang Indonesia sampai tak sangka kalau raya di Malaysia itu sampai 1 bulan, benar-benar sangat istimewa. Kalau di Indonesia, raya paling meriah itu cuma 1 minggu saja. Selepasnya normal seperti hari biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha Mersing. Kali ini Bang Toha Mersing akan reaction video orang Indonesia dan juga kesan-kesan orang daripada luar negara ketika beraya di Malaysia, yang dimana dibuat kagum dengan vibe raya di Malaysia. Bahkan orang Indonesia sampai terkejut ketika mendapat makanan yang begitu sangat enak-enak saat Lebaran di Malaysia. Tapi kalau di Malaysia itu hal normal ya. Ketika Lebaran, warga di sana akan berbagi makanan, menghidangkan makanan kepada para tetamu, tak kisahlah daripada negara mana, orang mana, dan agama apa, tak kisah macam itu. Jadi yang non-muslim boleh ikut merayakan Lebaran di Malaysia. Jadi istilahnya di sana itu benar-benar apa ya? Raya benar-benar dimeriahkan dengan penuh keharmonian, kebersamaan. Seperti apa orang Indonesia ketika Lebaran di Malaysia dibuat terkejut dalam hal ini. Dan di Malaysia selagi masih bulan Syawal, maka di situ akan ada selalu open house. Lebaran memang 1 bulan penuh di Malaysia. Langsung kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, Mbak Caca nak cerita. Oh, Pagi ini cerita apa, Mbak? Pergi jemputan open house raya di salah satu rumah Open yang house. mengundang Caca. Jadi nanti kira-kira bagaimanakah pengalaman pertama Caca pergi open house raya? Nanti Caca akan cerita ya guys ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Guys, Caca nak cerita. Sekarang pukul 8 malam, Caca baru pulang dari open house guys. Caca nak cerita tadi, waktu Caca pergi open house banyak sangat makanan guys. Ada nasi minyak, ada roti jala, ada laksa, ada nasi impit kuah kacang, ada ayam kerutuk, ada kuih tiaw kungfu, ada lemang, ada apa ya, ada aja pokoknya guys, semua dia ada guys. Ya terbaik. Assalamualaikum guys, Caca nak cerita. Alhamdulillah sekarang Caca udah sampai di Tulang Laut guys ya, dan penumpang dari Tanjung Pinang ke Malaysia guys, Masya Allah ramainya. Kapal feri pun tadi penuh, Kapal ya kan? penuh. Dan ternyatanya lagi nih, banyak orang Malaysia beraya di Tanjung Pinang, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kira-kira bagaimanakah rasanya Hari Raya di Malaysia? Ini baru pertama kali Caca beraya di Malaysia. Walaupun sekarang ini adalah Hari Raya kelima, tetaplah masih dalam suasana Hari Raya kelima guys ya, dalam suasana bulan Syawal. Nah, kira-kira bagaimana ya rasanya? Caca juga penasaran nih. setelah tinggal 5 tahun di Malaysia, aku baru tahu ternyata Hari Raya Idul Fitri di Malaysia tuh dirayainnya 1 bulan penuh loh. Jadi secara syariat Hari Raya Idul Fitri itu cuma jatuh di tanggal 1 Syawal. Tapi secara budaya masyarakat Malaysia, anggap semua bulan Syawal tuh sebagai hari perayaan Idul Fitri. Tujuan tradisi ini dibuat buat memperpanjang waktu silaturahmi lebih lama lagi. Ini tuh biasa disebut sebagai tradisi rumah terbuka atau open house. Nah, jadi tiap keluarga tuh bakal ngadain open house secara bergiliran di sepanjang bulan Syawal biar
biar jadwal nggak tabrakan. Bahkan perusahaan, kementerian, perdana menteri dan sultan juga ngadain open house berskala besar. Nah, acara open house dari institusi ini tuh biasanya mulai dari pertengahan sampai akhir bulan Syawal. Dan karena libur nasionalnya cuma 2 hari, kunjungan silaturahmi bakal dilakuin tiap akhir pekan selama bulan Syawal. Nah, selama bulan Syawal, hidangan khas kayak nasi lemang, rendang, ketupat, bahkan biskuit raya bakal selalu ada di tiap rumah. Pakai baju Melayu yang lengkap sama sampingnya dan baju kurung atau kebaya tetap lumrah kalau dipakai selama bulan Syawal ya. Artinya tuh bukan sekedar pesta, tapi memperkuat komunitas, toleransi, kebersamaan lintas agama dan etnis. So, ngerayain Hari Raya Idul Fitri sebulan penuh di Malaysia tuh unik banget sih menurut aku. Oke, sekian, thank you for watching. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami kat Malaysia raya sebulan. Wah, kejap. Ini benar ke 1 bulan? Bener mas. Sungguh lama kali kalau 1 bulan. Sebenarnya kalau di Indonesia, di kampung saya, raya itu 2 sampai 3 hari. Tapi ini di Malaysia 1 bulan. Lama kali cowok. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, tapi agak aneh gitu. Sebelumnya saya memang sudah pernah hari raya di Malaysia tahun lalu. Tapi ya terasa macam 1 hari 2 hari aja macam dulu lah. Tapi ini ada yang komen kayak gini, jadi saya kaget gitu, terkejut. 1 bulan. Terus ada lagi yang komen, abang gimana hari raya di Malaysia, best tak? Ya aslinya memang best aja, seru. Tapi kan ya di negara orang, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, adik semua nggak bisa kumpul ya. Ada pula rasa sedihnya, tapi ya gimana lagi, namanya juga anak perantau gitu. Tapi ini kaget kali ini ada yang komen raya 1 bulan. Jadi intinya saya selama bikin konten minta maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau selama saya bikin konten ada yang kurang bagus atau menyakiti hati seseorang, saya minta maaf. Kalau ada salah perkataan, perbuatan atau kesalahan saya mohon minta maaf. Karena manusia itu tidak lupa dari kesalahan, tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin. Segitu aja, terima kasih sudah nonton. Sehat selalu masnya bekerja di Malaysia. Hari ini aku dapat rezeki lagi dari orang baik. Dan kali ini makanannya cukup unik. Wow. Dan aku baru tahu ternyata ada makanan seperti ini. Ini namanya lemang. Kalau kalian belum pernah lihat, lemang itu dibuat dari beras pulut yang dimasukkan ke dalam bambu. Lalu dimasak pakai api kayu. Jadi bukan dimasak biasa di panci ya, tapi dibakar pelan-pelan sampai matang. Makanya aromanya itu khas banget. Betul sekali. Ada wangi daun dan asap kayu. Biasanya lemang ini dimakan dengan lauk. Yang paling sering itu rendang daging, rendang ayam, ayam masak merah, atau lauk-lauk lainnya. Betul. Rasanya gurih Super dari nyami ya mas ya. ditambah kuah lauknya yang kaya rempah. Masya Allah. Mantap sekali. Kadang rezeki itu datang bukan cuma dari yang kita cari, Betul. tapi dari orang-orang baik di sekitaran kita. Setuju. Kalian pernah coba lemang juga nggak? Menurut kalian lebih enak dimakan sama rendang atau lauk apa? Sama Ceritain rendang di kolom lebih komentar mantap. ya. Ini aneh sih, makin sering aku ngomongin makanan ini, makin sering juga aku dapat. Dan kali ini aku bahkan nggak beli. Belakangan ini aku lagi Masya suka Allah. banget makan nasi yang panjang-panjang. Entah kenapa sejak aku sering ngomongin itu, makanan seperti ini jadi sering banget muncul dimanapun aku berada. Dan hari ini aku dapat rezeki dari orang baik. Alhamdulillah. Nasi panjang wangi rempah, lauk biryani lengkap. Masya Allah, nikmat banget. Kadang rezeki itu bukan cuma dari uang, tapi dari makanan, kesehatan, atau orang-orang baik yang tiba-tiba hadir. Betul sekali mas. Kayaknya ke depan aku mau lebih sering ngomongin yang baik-baik aja. Setuju. Rezeki, kesehatan, ketenangan, biar yang datang juga yang baik-baik. Betul. Kalau kalian pernah nggak sih tiba-tiba sering dapat sesuatu yang sebelumnya sering kalian pikirkan atau omongin? Ceritain di kolom komentar ya. Assalamualaikum ya. Jadi Waalaikumsalam, hari ini Mas. kita nak unboxing THR di Malaysia guys. Duit Saya raya. dapat 4 duit raya. 4 duit raya guys. Ada satu dari yang ni, dari orang yang saya kenal di tempat kerja. Kalau yang ni, yang 3 ni dari sahabat TikTok guys. Dia dari sahabat TikTok, orang-orang baik yang di Masya TikTok. Allah. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, yang pertama dari orang yang kita kenal. Banyak guys. Berapa itu mas? Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5 250. Yang kedua 1 juta lebih itu mas di Indonesia. Masya Allah, dapat uang raya 1 juta lebih. RM10. Wah, Alhamdulillah. 40.000 rupiah. Tengok. RM50 guys. 200.000 rupiah mas. Alhamdulillah. Last sekali
purple guys. Masya Allah. 300. Wah, Masya Allah. Orang Malaysia kalau 1.200.000 baca itu duit mas. raya memang banyak-banyak macam ni ke? Masya 1, Allah. 2, 3, 4, 5, 6, 610 ringgit. Ni kalau di Masya Malaysia, kalau di Indonesia kan, dirupiahkan dah 600. Ini kan. Terima kasih semua 2 yang juta lebih. support saya Masya Allah. di TikTok. Dan saya baru tahu juga di Malaysia, kalau hujung minggu itu banyak yang open house dan ada beberapa yang ajak saya ke rumah, tapi saya mohon maaf saya tak boleh datang sebab saya dah masuk kerja guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. What? Selamat Hari Raya. What? No, 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 no. Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Orang putih terkejut Oh, dibagi duit raya. what's going on? It's for me? Anak-anak di Malaysia. Itu untuk saya? Ya, yes. Uang. Oh, What? Wang. RM2. Oh my god, okay. Let me... Okay, guys, my new friends, these young lads, they've given me a little envelope and let's see what's inside. Oh, Wang, money. Oh my god, what is this? How much? Whoa, wait, there's more. What is that? Oh my god. Dua ringgit. Yes. Woo! Masya Allah. Apa bisa beli dengan ini, Wang? Yes. What can I buy? What can I buy for 2 ringgit? Satu roti canai biasa? Roti canai biasa? Let's go! I love roti canai. Thank you, my friends. Raya sebulan kan, tapi memang ramai pelik. Sebenarnya Indonesia, kita punya neighbouring, punya jiran pun tak sambut raya lama walaupun macam mazhab kita. sama, budaya sama. Tapi kita ambil secara positif lah. Mungkin orang nak berniaga apa, bagi saya yalah Syawal lah. Kan ada orang dia argue hari raya tu hanya sehari. Betul, tak ada mana-mana kat dunia yang setahu Beraya. saya daripada Malaysia yang beraya sebulan. Dan yang lebih istimewa Malaysia ni, sekarang tahun baru Cina pun patutnya dia habis cap gomeh. Tapi lalas dia dah sebulan juga sebab dia dah terikut-ikut dengan Betul, budaya. Saya pun tak ada benda tu. Betul. Di Pavali pun open house saya tanya, bila boleh buat open house untuk masyarakat India saya, Hindu saya? Dia kata tak apa, dalam sebulan okey. So semua dah jadi sebulan. Christmas dia tak sampai 24 Januari. Betul. Sebab kita dah sibuk New Year. New Year. Ramanya kalau tak ada tahun Akan baru, lajak dia juga, pun kan? lajak juga. Setahun lah kau main Kalau Secret Santa Clock tu. Malaysia tu. Tapi iyalah, mana bagi saya budaya raya sebulan ni satu yang unik dan kita ambil yang positif lah kan. Dan yang paling penting ialah kita pastikan kita nak raikan kemenangan apa yang kita dah buat pada bulan Ramadan, insyaAllah. Dan teruskan menyokong peniaga-peniaga kecil kita. Kan lebih masa. Lebih masa pun sokong jugalah. Peniaga kecil kan? Peniaga kecil lah juga tu. Sebab kita ingat lagi masa kita interview dengan Mufti Wilayah kan. Betul. Memang dia kata, ya kita berpada-pada, kita tak membazir, tapi kita jangan sekat diri kita untuk tak belanja. Sebab sebenarnya yalah, konsep rezeki ni dalam Islam ni pun dia macam sungai kan, dia mengalir. Kita bukannya kena Ustazah betul sikit. Dia bukan macam, you don't have to like keep it like in a pond. It should be mengalir. So, ekonomi lah. Ekonomi kalau mesti wang bergerak. mengalir dan dia tidak akan bagi faedah. Saya dah sampai ke Australia selepas saya ada di Malaysia di Terengganu untuk Hari Raya dan saya nak cakap ini ke semua orang Melayu. Tapi saya rasa saya mesti guna bahasa Inggeris untuk kata ini sebab saya dok tahu macam mana cakap semua ini dalam bahasa Melayu. Jadi, wallahi, Hari Raya is so special in Malaysia. Wallahi, it's so special. And saya memang bersyukur untuk ada di Terengganu dan dengan keluarga baru saya untuk Hari Raya. Masya Allah, tabarakallah. Saya bersyukur. Wallahi, saya bersyukur. Dan saya nak kata ke semua orang Melayu, it is truly something so special, and it's something that I've never witnessed before in Australia or other parts of the Western world, where your doors are literally just open and people, family, friends are just coming and going, and I've never seen anything like that. It is truly so special. Wallahi, it's special. And I just want to say Selamat Hari Raya semua, and truly just be grateful for the experience that you guys get to have every single year at Hari Raya. And I pray that Allah subhanahu wa ta'ala allows us to reach another Ramadan. And inshallah wa ta'ala, by next Ramadan, I'll be in Malaysia, living there. And I cannot wait for next Hari Raya, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan penuh
Lebaran di Malaysia, yang dimana membuat orang Indonesia begitu kagum dan terkejut dengan suasana Lebaran atau suasana raya di Malaysia. Dan juga saat raya, orang Malaysia itu memang begitu sangat baik hati kalau dalam bab soal berbagi makanan. Dan pemuda daripada Indonesia juga dibuat kagum dengan kebaikan orang Malaysia, dibagi lemang, dibagi nasi minyak. Dan ketika beliau, kok kebanyakan dan terus ya, ketika beliau selalu bercakap baik-baik di Malaysia, justru selalu pula yang datang benda-benda baik. Sebenarnya Mas, kalau di Malaysia menghantar makanan kepada orang perantau itu hal biasa dan sangat normal. Mungkin kalau Masnya yang baru pertama kali merantau di Malaysia kemudian terkejut dengan suasana di Malaysia, ya maklum. Tapi selama saya belasan tahun di Malaysia bab soal menghantar makanan sedap-sedap pada para perantau itu memang hal normal. Bahkan teman-teman saya memang sangat baik semuanya. Setiap raya pasti saya dibagi makanan bermacam-macam, mulai dari lemang, ketupat palas, rendang, sampai-sampai kadang-kadang itu saya panaskan sampai 2 hari. Ya karena kalau mau dimakan semua itu nggak muat ya. Kemudian ya mau nggak mau harus saya panaskan. Karena saya ini merupakan salah satu orang yang pantang sekali membuang makanan. Jadi ketika dibagi makanan, begitu sangat amat bersyukur, ya Allah. Banyaknya orang-orang baik di Malaysia, itu yang membuat saya kagum ketika Lebaran di Malaysia. Selain itu sahabat semua, Lebaran di Malaysia memang benar-benar sangat istimewa, yang dimana open house-nya juga membuat kagum Mbak Caca, orang Indonesia yang pertama kali Lebaran di Malaysia. Dan tak disangka kebaikan orang Malaysia membuat terkejut pemuda daripada Indonesia ketika mendapat uang raya sampai totalnya jutaan rupiah, 600 ringgit lebih. Jadi kalau memang bab soal uang raya di Malaysia itu hampir masyarakatnya akan berbagi duit raya. Bahkan budak-budak kecil pun juga berbagi duit raya kepada mat saleh atau orang bule. Itu membuat kaget ya, shock dengan orang bule ketika berada di Malaysia saat raya justru dapat uang raya. Dan open house selama bulan Syawal memang akan selalu ada. Hidangan makanannya juga beragam, sampai-sampai Mbak Caca daripada Indonesia pun terkejut dengan keberagaman makanan yang ada di Malaysia saat jamuan open house. Biasanya ada nasi minyak, nasi biryani, bermacam-macam sahabat semua. Oke, langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Bukan hanya orang Indonesia saja yang kagum ya, bahkan warga Australia saja juga dibuat sangat kagum dengan raya dan Lebaran di Malaysia begitu sangat istimewa, yang dimana mungkin tidak ada di negara lain ya, raya sampai 1 bulan penuh. Di Indonesia pun ya paling meriah itu cuma 1 minggu saja. Dan inilah kesan-kesan orang luar negara ketika berada di Malaysia, yang dimana hidangan makanannya yang selalu ditonjolkan adalah makanan-makanan tradisional. Langsung kita simak dan kita reaction videonya. Mana kuih raya? Kuih raya tak ada. Astaga. Bugis style, spicy. Spicy. Very good. Setel Bugis. Ada burasa. Oh, no. Ketupat palas. You eat with the... How you gonna eat with the bone? You just take the meat. Okay, yeah, like that. Kakaknya ini and then you can just... Dia Kelantan. Then you try it. Jadi kalau di Malaysia makanan tradisional benar-benar ditonjolkan. Now I'm at Pulau Indah, and today we're going to celebrate Hari Raya. It's first time I'm celebrating it in Malaysia. Sambut Hari Raya pertama kali di Malaysia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampaknya It's the same, ini. yeah. So which one I'll go to try? Oh, it's a little bit look like a kort. It looks like a kort. It's tasty. How it's called? Okay. This one is peanut. Oh yeah, I see. 10 out of 10. This one I don't know what its name. Why you don't know? It's traditional thing. You should know. I don't remember the... Kue-kue tradisional. A little bit oily. Maybe it have coconut inside it too. It's like have inside, what is it? I don't know. Banana. Banana? Oh, it's waffles. Some flakes. Huh? I don't know what its name. Oh, I don't know. It's like chocolate. Okay, I love waffles. Kue kapet. What does that mean? This one. Ковер.
Uh-huh. What is it? It's a peanut. Rempeyek. No, it's fish. Atau I peyek. don't like it. I don't like it. You don't like it? No. She's a very honest. Oh, it's really delicious. It's not spicy at all. Lontong. Oh, atau ketupat kok. Lontong sih ketupat. Mama. This guy. Really? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang tanya raya kat mana? Tahun ni raya kat Syria atau kat Malaysia? Tahun ni insyaAllah raya kat Malaysia. Sebenarnya perayaan kat Malaysia ni sangat istimewa. First, terus sebab apa? Sebab orang rumah saya tak bagi Syria. Itu pertama. Okey. Tak sebenarnya gini. Mungkin kelebihan perayaan Indonesia berbanding kat sini. Kelebihan orang Melayu kita ni, dia suka ziarah menziarah. Rakyat di Malaysia ni istimewa sebab ziarah saudara mara, kita boleh posting satu kampung. Ni Syria tak ada. Oh. Syria mungkin dia meriah masa solat raya. Sekarang saya kata Syria bebas daripada cengkaman rejim Assad lah. Sebelum ni saya tak tahu, 24 tahun saya tak pernah balik. Tapi ni saya cerita, lepas saya balik kat tahun lepas saya beraya kat Syria. First, serious. Ini kali pertama saya merasai perayaan di Syria. Sebab saya lari ke Jordan, masa kecil lari ke Jordan kerana kekejaman Syiah rejim Assad. Jadi kita tak pernah merasai tahu perayaan di Syria. Perayaan di Jordan saya pernah rasa, tapi oleh kerana keluarga semua duduk di Syria, saya dengan ayah dengan mak duduk di Jordan. Jadi tak rasa, tak meriah sebab kita tak ada ziarah. Kita tak ada budaya macam pergi rumah orang. Kita akan duduk sana, lepas tu tuan rumah akan sediakan tupat, nasi tape tau. Yang paling sedap tu. Lepas tu nasi minyak, apa lagi? Sedap lah. Rendang. Lepas tu soto. Mi buat ke apa? Soto? Bukan. Lontong. Kalau Johor dia ada satu makanan sedap juga. Nanti kakak semuanya. Masak roti tu Johor. Jadi memang kat Malaysia ni sangat meriah. Sangat meriah lah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang buat open house, semua terbuka. Budaya Sebulan. Sebulan. Orang buat sebulan. Tapi budaya ni sangat comel. Itulah kelebihan keistimewaan perayaan kat Malaysia. Jadi sebab tu lah saya balik. Jadi nak peraya kat sini. Perayaan. Jadi lah, dalam hati Allah satu lagi. Kita kat Malaysia ni boleh beraya, tak ada bom, tak ada serangan senjata, tak ada peperangan. Tapi kenapa kita kadang-kadang suka macam kenapa kita suka pula dengan bunyi bom macam apa? Mercung. Elakkanlah nasihat saya. Tak payahlah nak mercung. Tak mengganggu orang solat. Mengganggu orang nak sembahyang, mengganggu orang. Tak seksi kadang-kadang budak pun kena tangan. Kita duduk negara aman damai alhamdulillah. Jauh daripada segala kekecohan dan peperangan. Tiba-tiba nasihat ikhlas. Tak merasa apa. Syukur pada Allah. Dengar tu kena pergi Syria lah. Pergi Syria, pergi Palestin tengok. Syria tak ada. Ada serangan Syiah, ada lagi diserang sempadan. Negara tu pun yang bendera biru tu pun dikacau kita juga. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmatilah kita semua. Dan yalah, raya belum lagi, cuma saya nak cakap tak ada nak buat lagi soalan. Habis dah? Habis. Beres. InsyaAllah. Tapi jangan lupa kita masih ada lagi 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Ramadan. Dan kita masih lagi kena usaha cari Lailatul Qadar kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fil 'ashr al-awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Itulah kesan-kesan yang dirasakan orang daripada luar negara ketika raya di Malaysia, yang dimana raya di Malaysia benar-benar sangat istimewa. Dirayakan 1 bulan, kemudian abangnya yang daripada Syria juga memberikan penjelasan atau memberikan informasi yang dimana kalau di Syria itu tidak ada ziarah menziarahi macam di Malaysia, berkunjung ke rumah sanak saudara, kemudian ada acara open house, hidangan makanan yang berlimpah, hanya ada di Malaysia, yang dimana
beliau begitu kagum dengan suasana Lebaran di Malaysia. Ya, memang Lebaran di Malaysia itu salah satunya negara di Asia Tenggara yang mungkin merayakan raya 1 bulan penuh, dan setiap ujung minggu pasti akan ada open house selama bulan Syawal. Bukan hanya warga biasa saja yang merayakan open house atau mengadakan acara open house, tetapi biasanya seperti perkantoran, kemudian kalau dalam bahasa saya pemerintahannya itu juga membuka open house. Dan biasanya setiap negeri atau setiap satu wilayah kerajaan biasanya akan membuka open house yang besar-besaran, dihadiri sampai puluhan ribu masyarakat. Dan siapa-siapa saja boleh datang untuk open house atau merayakan Lebaran. Jadi itulah kemeriahan suasana Lebaran di Malaysia yang begitu sangat istimewa, yang dimana mungkin tidak bisa seperti negara lain, sampai-sampai orang luar dibuat kagum dan terkejut. Oke sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Kalau di Malaysia memang raya sampai 1 bulan penuh. Selagi bulan Syawal, selagi itu masih tetap beraya.